Pemirsa, kemacetan parah terjadi dampak ditutupnya Jalan Fatmawati Raya usai kebakaran di sekitar stasiun MRT Cipete Raya, Jakarta Selatan. Hingga pagi tadi petugas masih melakukan proses pendinginan agar api tidak kembali muncul. Kemacetan parah terjadi di Jalan Fatmawati Raya, Jakarta Selatan pasca kebakaran rumah makan tadi malam. Kemacetan terjadi di kedua arah, baik dari RS Fatmawati maupun arah Blok M. Kemacetan ini akibat jalan di depan stasiun MRT untuk sementara ditutup sehingga arus lalu lintas dialihkan ke arah Jalan Cipete Raya dan Trogong. Petugas pemadam saat ini masih melakukan pendinginan agar api tidak lagi muncul. Jika api sudah dipastikan tidak kembali muncul, maka jalan akan kembali dibuka. Sebelumnya kebakaran menghanguskan sejumlah ruko tadi malam, sebanyak 18 unit damkar dan 71 petugas dikerahkan untuk memadamkan api. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Parah. Imbas kebakaran semalam di MRT. Ya, bersama untuk mengetahui apakah kemacetan masih terjadi di lokasi akibat adanya penutupan jalan di sekitar lokasi kebakaran, kita sudah terhubung dengan rekan Amrina Rida. Selamat siang Amrina, apakah saat ini kepadatan sudah mulai mencair atau masih terjadi? Iya, Wiki dan juga pemirsa, untuk siang ini nampaknya memang arus lalu lintas di Jalan RS Fatmawati Raya yang sempat ditutup dan juga macet sekarang sudah berangsur-angsur kembali normal dan juga dapat dilalui oleh kendaraan bermotor dari kedua arah, Wiki dan juga pemirsa. Untuk arus lalu lintas dari arah Blok M menuju ke Cipete ataupun juga dari arah sebaliknya, ini sekarang sudah dibuka dan juga arus lalu lintas terpantau normal dan juga kami pun melihat bahwa untuk saat ini dari pemadam kebakaran juga sudah tidak terlihat lagi melakukan proses pendinginan ataupun juga pemadaman api di ruko-ruko yang terdampak. Ini kita akan mencoba untuk melihat terlebih dahulu situasi di ruko yang terbakar dan juga terdampak kebakaran tadi malam. Dan ini adalah situasinya, Wiki dan juga pemirsa, bahwa di area dalam kita bisa melihat secara jelas bahwa material-material dari ruko, baik itu asbes, lalu juga seng, besi, kayu-kayu sudah runtuh semua. Dan kita bisa melihat secara jelas bahwa hampir sebagian besar material ini sudah terbakar dan tidak mungkin lagi untuk bisa digunakan, baik itu dari alat-alat masak ataupun juga dari kayu-kayu. Bahkan untuk di area lantai ini pun juga penuh dengan lumpur ataupun juga bara yang terkena air, sehingga memang situasinya tidak memungkinkan lagi untuk digunakan sebagai tempat jual beli ataupun juga food court begitu. Nah, informasi yang kami dapatkan memang hingga saat ini dari pihak Fire Investigation ataupun juga pihak pemadam kebakaran masih terus melakukan pendalaman untuk mencari tahu begitu ya apa yang menjadi penyebab awal dari kebakaran ini. Memang untuk dugaan awal kebakaran ini diduga disebabkan karena adanya korsleting listrik dari salah satu freezer di salah satu ruko. Namun hal ini masih berupa dugaan dan belum dikonfirmasi secara resmi, sehingga dari pihak pemadam ataupun juga pihak berwenang ini tadi kami masih melihat melakukan proses pendalaman. Dan informasi yang kami dapatkan, Wiki dan juga pemirsa, bahwa akibat dari kebakaran yang melanda ruko dengan luas mencapai 1.000 meter persegi ini, kerugiannya mencapai 1,2 miliar rupiah. Tentunya dari pihak pemilik ruko dan juga para pedagang yang memiliki ruko di sini, mereka berharap agar nantinya ada kejelasan begitu ya, dan mereka juga mengharapkan ada bantuan misalnya dari pemerintah provinsi agar nantinya mereka bisa menjalankan kegiatan jual beli mereka secara normal seperti sedia kala. Sementara demikian, kembali ke Anda, Wiki. Baik, Amrina, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kebakaran melanda sejumlah ruko di dekat stasiun MRT Cipete, Jakarta Selatan. Sementara itu diduga korsleting listrik Sekolah Dasar Negeri Cibaregbek 1 di Cianjur, Jawa Barat terbakar. Kobaran api membakar sejumlah ruko penjualan makanan atau food court di Jalan RS Fatmawati, tepatnya di stasiun MRT Cipete Raya Tugu, Jakarta Selatan pada Senin dini hari. Petugas damkar dengan cepat melakukan pemadaman. Api yang cepat merambat ke bangunan di sebelahnya membuat panik pengguna jalan dan warga sekitar. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini, namun diduga akibat korsleting listrik dari salah satu ruko.
Pemirsa, kemacetan parah terjadi dampak ditutupnya Jalan Fatmawati Raya usai kebakaran di sekitar stasiun MRT Cipete Raya, Jakarta Selatan. Hingga pagi tadi petugas masih melakukan proses pendinginan agar api tidak kembali muncul. Kemacetan parah terjadi di Jalan Fatmawati Raya, Jakarta Selatan pasca kebakaran rumah makan tadi malam. Kemacetan terjadi di kedua arah, baik dari RS Fatmawati maupun arah Blok M. Kemacetan ini akibat jalan di depan stasiun MRT untuk sementara ditutup sehingga arus lalu lintas dialihkan ke arah Jalan Cipete Raya dan Trogong. Petugas pemadam saat ini masih melakukan pendinginan agar api tidak lagi muncul. Jika api sudah dipastikan tidak kembali muncul, maka jalan akan kembali dibuka. Sebelumnya kebakaran menghanguskan sejumlah ruko tadi malam, sebanyak 18 unit damkar dan 71 petugas dikerahkan untuk memadamkan api. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Macet parah. Imbas kebakaran semalam di MRT. Ya, pemirsa, untuk mengetahui apakah kemacetan masih terjadi di lokasi akibat adanya penutupan jalan di sekitar lokasi kebakaran, kita sudah terhubung dengan rekan Amrina Rida. Selamat siang Amrina, apakah saat ini kepadatan sudah mulai mencair atau masih terjadi? Iya, Wiki dan juga pemirsa, untuk siang ini nampaknya memang arus lalu lintas di Jalan RS Fatmawati Raya yang sempat ditutup dan juga macet sekarang sudah berangsur-angsur kembali normal dan juga dapat dilalui oleh kendaraan bermotor dari kedua arah, Wiki dan juga pemirsa. Untuk arus lalu lintas dari arah Blok M menuju ke Cipete ataupun juga dari arah sebaliknya, ini sekarang sudah dibuka dan juga arus lalu lintas terpantau normal dan juga kami pun melihat bahwa untuk saat ini dari pemadam kebakaran juga sudah tidak terlihat lagi melakukan proses pendinginan ataupun juga pemadaman api di ruko-ruko yang terdampak. Ini kita akan mencoba untuk melihat terlebih dahulu situasi di ruko yang terbakar dan juga terdampak kebakaran tadi malam. Dan ini adalah situasinya, Wiki dan juga pemirsa, bahwa di area dalam kita bisa melihat secara jelas bahwa material-material dari ruko, baik itu asbes, lalu juga seng, besi, kayu-kayu sudah runtuh semua. Dan kita bisa melihat secara jelas bahwa hampir sebagian besar material ini sudah terbakar dan tidak mungkin lagi untuk bisa digunakan, baik itu dari alat-alat masak ataupun juga dari kayu-kayu. Bahkan untuk di area lantai ini pun juga penuh dengan lumpur ataupun juga bara yang terkena air, sehingga memang situasinya tidak memungkinkan lagi untuk digunakan sebagai tempat jual beli ataupun juga food court begitu. Nah, informasi yang kami dapatkan memang hingga saat ini dari pihak Fire Investigation ataupun juga pihak pemadam kebakaran masih terus melakukan pendalaman untuk mencari tahu begitu ya apa yang menjadi penyebab awal dari kebakaran ini. Memang untuk dugaan awal kebakaran ini diduga disebabkan karena adanya korsleting listrik dari salah satu freezer di salah satu ruko. Namun hal ini masih berupa dugaan dan belum dikonfirmasi secara resmi, sehingga dari pihak pemadam ataupun juga pihak berwenang ini tadi kami masih melihat melakukan proses pendalaman. Dan informasi yang kami dapatkan, Wiki dan juga pemirsa, bahwa akibat dari kebakaran yang melanda ruko dengan luas mencapai 1.000 meter persegi ini, kerugiannya mencapai 1,2 miliar rupiah. Tentunya dari pihak pemilik ruko dan juga para pedagang yang memiliki ruko di sini, mereka berharap agar nantinya ada kejelasan begitu ya, dan mereka juga mengharapkan ada bantuan misalnya dari pemerintah provinsi agar nantinya mereka bisa menjalankan kegiatan jual beli mereka secara normal seperti sedia kala. Sementara demikian, kembali ke Anda, Wiki. Baik, Amrina, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, libur panjang akhir pekan sudah berakhir. Setidaknya ratusan ribu warga telah kembali ke ibu kota. PT Kereta Api Indonesia telah melayani lebih dari 300.000 pelanggan selama libur panjang Maulid Nabi. Sebagian besar mereka telah kembali di Jakarta. Puncak arus balik terjadi hari Minggu kemarin dengan 40.000 penumpang ramai-ramai tiba di stasiun Senen. PT KAI telah mengoperasikan 87 perjalanan kereta demi arus balik libur panjang akhir pekan lancar tanpa kendala.